Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Silahkan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarnya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema kesungguhan hati dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Dia dalam perjalanannya, Tuhan Yesus langsung berpaling kepada orang banyak itu serta berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari, dari perkataan ini sesungguhnya ada satu hal yang hendak dipertegas oleh Tuhan Yesus, baik kepada semua orang yang berduyun-duyun mengikutinya pada saat itu, maupun kepada kita yang membaca serta merenungkan setiap perkataannya pada saat ini. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa Dia pasti mengangkat serta menerima tiap-tiap orang yang datang kepadanya menjadi muridnya, apabila Dia melihat pada diri orang-orang itu ada kesungguhan hati untuk tetap mengikuti Dia dan bergantung kepadanya. Jadi kalau pada saat itu seseorang datang kepada Tuhan Yesus dengan disertai kesungguhan hati untuk tetap mengikuti Dia dan bergantung kepadanya, maka orang itu pasti diangkat serta diterima menjadi muridnya. Sekalipun orang itu tidak pernah berharap dan tidak pernah berniat menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudari, terhadap seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan tidak disertai kesungguhan hati untuk tetap mengikuti Dia dan bergantung kepadanya, Tuhan Yesus tidak akan mengangkat serta tidak menerima orang itu menjadi muridnya. Sekalipun orang itu sangat berharap, berniat, bahkan sudah bersiap-siap untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penegasan ini adalah gambaran bagi kita bagaimana Tuhan
Allah Bapa kita menyikapi tiap-tiap orang yang datang kepadanya. Dia tetap memperhatikan apakah tiap-tiap orang yang datang kepadanya memiliki kesungguhan hati untuk tetap mengikuti Dia dan bergantung kepadanya atau tidak. Jika kesungguhan hati itu ada dan tetap aktif di dalam diri seseorang yang datang kepada Tuhan, maka orang itu pasti diangkat serta diterima Tuhan menjadi murid, bahkan menjadi umat kesayangannya. Namun jika kesungguhan hati itu tidak ada di dalam diri seseorang yang datang kepada Tuhan, maka orang itu pasti tidak akan diangkat dan tidak diterima Tuhan menjadi murid dan menjadi umat kesayangannya. Itu artinya saudara-saudari, sekalipun Tuhan selalu bersikap terbuka dan menerima tiap-tiap orang yang datang kepadanya, namun Dia tetap memperhatikan dengan baik mana orang yang datang dengan kesungguhan hati dan mana orang yang datang dengan tidak disertai kesungguhan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang memiliki kesungguhan hati, Tuhan akan memberikan perlakuan yang baik dan jaminan yang berkesinambungan. Sebab orang itu telah diangkat serta diterima menjadi murid dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Sementara bagi orang-orang yang tidak memiliki kesungguhan hati untuk mengikut Tuhan dan bergantung kepadanya, Tuhan tidak akan memberikan jaminan yang berkesinambungan, sekalipun Dia tetap memberikan perlakuan yang baik terhadap mereka. Hal ini terlihat jelas saudara-saudari dari apa yang difirmankan Tuhan kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 18. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Dari nas ini saudara-saudari diperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan kehidupan, berkat dan kesempatan yang baik bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Selanjutnya saudara-saudari, kalau kita juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, khususnya dalam kitab Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, dikatakan begini: Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari nas ini saudara-saudari diperlihatkan juga kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah membekali para muridnya dengan ajaran-ajaran yang benar. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi serta memberitakan semua ajaran itu kepada segala bangsa. Dan Dia memberi jaminan kepada mereka bahwa para murid akan selalu disertai oleh Tuhan Yesus sampai kepada akhir zaman. Demikianlah perlakuan baik dan jaminan yang berkesinambungan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang telah menjadi murid-Nya. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesungguhan hati untuk tetap mengikut Tuhan dan bergantung kepadanya
sangat perlu ada di dalam diri kita. Sebab dengan adanya kesungguhan hati itulah Tuhan akan mengangkat serta menerima kita menjadi murid dan menjadi umat kesayangannya. Sehingga perlakuan yang baik dan jaminan yang berkesinambungan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara-saudari, sungguh-sungguhlah dalam melaksanakan kebaktian untuk kemuliaan Tuhan. Lalu sungguh-sungguhlah dalam melaksanakan setiap perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sudah memulai sebuah perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Tuhan, lakukanlah itu dengan baik sampai selesai dengan baik pula. Tetaplah kita tingkatkan nilai-nilai kebaikan dari hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun hal itu akan ditentang atau bertentangan dengan orang tua, dengan anggota rumah tangga kita, dengan sanak saudara kita, dan terlebih-lebih bertentangan dengan keinginan daging kita. Tetapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan dan bergantung kepadanya, hidup kita pasti terjamin dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu telah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan mampukan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami akan tetap memiliki kesungguhan hati dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita semua.